pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam renungan pagi di pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Saya rindu kita semua dalam keadaan yang baik dan pertama saya ucapkan juga selamat tahun baru di mana minggu-minggu ini kita mulai masuki tahun yang baru dan saya rindu kita semua dalam keadaan yang baik dan pemeliharaan Tuhan akan terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar, pengenalan yang makin dekat dengan Tuhan dan makin mengasihi Dia. Bapak Ibu, waktu kita masuki tahun yang baru, mungkin juga kita mulai tahun baru ini ada dengan datang dengan penuh sukacita dan satu harapan yang baru. Tapi juga saya yakin dan ada di antara kita juga mungkin yang merasakan juga pergumulan masuki tahun yang baru dengan ketakutan yang baru dan kekhawatiran bagaimana dan masa depan kita. Apalagi kalau kita boleh lihat hari ini krisis pandemi yang kita hadapi di seluruh dunia, hari ini belum ada jalan keluar yang kita rasa penuh dengan pengharapan. Vaksin sekarang sudah ditemukan dan sedang akan dilakukan, tapi kita belum tahu bagaimana ke depan. Dan kita tahu juga peristiwa pandemi COVID bukanlah juga yang terakhir kali. Siapa tahu juga banyak orang prediksi apakah tahun ini, tahun depan atau beberapa waktu lagi bisa muncul hal yang seperti itu. Banyak hal bisa membuat hidup kita khawatir. Tapi kita bersyukur bagi kita yang mengenal Tuhan Yesus, kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan kita punya Tuhan yang hidup. Dan kita lebih bersyukur lagi. Tuhan yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memegang kendali atas seluruh umat manusia, atas sejarah manusia, atas seluruh alam semesta. Dia tidak pernah tinggal diam. Waktu diperlukan, dia akan campur tangan secara khusus. Tapi juga secara umum, dia tetap pegang kendali atas semua yang terjadi dalam sejarah manusia. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini pembacaan firman Tuhan kita sudah sampai di kitab Yesaya, pasal yang ke-45. Saya rindu Bapak Ibu nanti kalau ada kesempatan di rumah bisa baca secara keseluruhan, tapi hanya saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita sekalian, untuk jadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Pertama kita lihat dari ayat ke-4 sampai ke-7 lebih dahulu. Yesaya pasal 45 ayat ke-4 sampai yang ke-7, saya bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Mari sudah bikin bacaan firman Tuhan, kepada siapa orang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca secara keseluruhan dalam bagian ini, yang dalam Yesaya 45, kita menemukan bagian ini secara khusus menyatakan tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang pegang kendali atas alam semesta, juga atas bumi, atas sejarah manusia. Kalau kita baca dengan teliti bagian ini, kita menemukan bagaimana kuasa Tuhan yang dinyatakan. Sedikit latar belakang dahulu kalau kita baca dalam Alkitab, kita akan lihat dari sejarah bangsa Israel khususnya juga sejarah bangsa-bangsa waktu itu pernah muncul bangsa Asyur yang begitu kuat. Dia dikatakan dengan kuasanya, dengan kuat dikatakan bangsa Asyur itu bisa megang kendali bangsa-bangsa, semua dijajah oleh dia. Tapi kemudian setelah Asyur muncul Babel. Kemudian Babel juga mengalahkan Asyur dan Babel yang kemudian berkuasa. Kita mengatakan Asyur dan Babel Tuhan pakai menjadi alat untuk penghukuman Tuhan. Baik bagi bangsa umat Israel maupun juga bagi bangsa-bangsa sekitarnya. Bagaimana waktu mereka hidup dalam dosa, Tuhan menghukum mereka. Tapi kemudian juga dalam bagian yang kita baca hari ini, Tuhan memakai Raja Persia yang bernama Kores. Kores dikatakan di sini Tuhan pakai jadi alat penyelamatan. Dia justru Tuhan pilih secara khusus untuk justru menyelamatkan bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain mengalami juga kebaikan Tuhan. Nah bagian tadi kita baca dikatakan, Tuhan dikatakan memilih si Kores, dikatakan kenapa? Alasannya oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kores tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan katakan Tuhan pilih dia dan dia akan berikan kuasa, berikan kemampuan untuk bisa mengalahkan Babel, bahkan berkuasa sebangsa-bangsa. Tapi kemudian juga Tuhan berikan juga dia kekayaan, ada berkat secara khusus sepertinya Tuhan sediakan bagi dia. Tapi Tuhan pakai dia juga untuk menyelamatkan, untuk bebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau penjajahan waktu di Babel. Mereka bisa kembali dari pembuangan, mereka kembali dari pembuangan itu kembali bisa ke negerinya, membangun kembali bait Allah, membangun kembali negerinya.
Itu yang dapat kita baca dalam secara sekilas dalam seluruh Alkitab apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari dalam bagian Yesaya 45 hari ini adalah kita bisa melihat Tuhan yang megang kendali. Luar biasanya adalah begini Bapak Ibu sekalian. Waktu Kores Tuhan tetapkan, dikatakan Tuhan mengenal Kores, memanggil namanya, dan Tuhan dikatakan aku memberikan kamu kuasa, bahkan dikatakan aku memakai engkau untuk penyelamatan, yang menyelamatkan bangsa Israel waktu itu. Dikatakan Tuhan pakai, dikatakan luar biasanya adalah apa? Waktu Tuhan katakan ini melalui Yesaya itu belum terjadi Bapak Ibu sekalian. Kores belum lahir. Nubuat yang dinyatakan oleh Yesaya adalah kira-kira 150 tahun kurang lebih sebelum Kores lahir, sebelum Kores ada, sebelum itu terjadi. Jadi lebih daripada 100 tahun sebelumnya, sebelum Kores lahir, Tuhan sudah mengatakan Tuhan akan memilih seorang bernama Kores untuk Tuhan pakai. Dan kita tahu Kores lahir dari bangsa Persia yang tentu tidak baca Alkitab waktu itu, dan orang tuanya pasti tidak pernah berpikir memberikan nama Kores atau julukan itu kepada dia. Tapi kemudian Tuhan katakan aku memakai Kores. Nah di sini dikatakan apa tujuannya? Alkitab mengatakan oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Dikatakan aku memanggil engkau dengan namamu. Karena Tuhan punya rencana untuk kebaikan oleh karena umatku. Aku memakai Kores untuk menyelamatkan umatku. Lalu kemudian dikatakan akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Dikatakan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Di sana juga Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhan adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Lalu kemudian dikatakan juga di bagian lain dikatakan Tuhan adalah aku yang membuat semuanya. Dikatakan semua dia yang memegang kendali, dikatakan menjadikan terang dan gelap, jadikan nasib mujur dan nasib malang. Tuhan izinkan itu terjadi. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Di sini tentu maksudnya bukan Tuhan itu seperti satu menyatakan seperti takdir orang seperti robot, bukan seperti itu. Tapi kehidupan manusia semua ada dalam kendali Tuhan. Ada waktunya Tuhan izinkan mengalami kebaikan, ada waktunya kadang-kadang ada kemalangan, tetapi itu dikatakan tetap Tuhan yang pegang kendali. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kita pelajari dalam bagian hari ini, yang pertama saya kita adalah seberapa kita mengenal Tuhan. Untuk kita masuki tahun yang baru, mari saja kita lihat kembali melihat hidup kita. Seberapa kita mengenal Tuhan yang kita percaya. Apa kita mengenal Tuhan yang begitu kecil, yang begitu terbatas, sampai kita dalam kesulitan kita merasa Tuhan gak sanggup tolong kita. Alkitab menyatakan dalam Yesaya lebih jelas lagi kalau Bapak Ibu baca Yesaya 45. Kadang Tuhan ciptakan langit, Dia menciptakan bumi, Dia menciptakan manusia, menciptakan bangsa-bangsa. Dia menciptakan semua. Tuhan yang Maha Kuasa, itulah Tuhan kita. Yang luar biasa lagi Tuhan bukan hanya menciptakan, dikatakan Dia juga memegang kendali. Semua yang terjadi, semua ada dalam kuasa Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan, dalam pengaturan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Itu yang luar biasa. Sampai dikatakan, Tuhan berikan satu contoh yang jelas hari ini adalah Kores. Dikatakan siapa yang bisa, seorang peramal atau seorang yang hebat seperti apapun gak bisa prediksi sesuatu yang akan terjadi kemudian hari dengan sangat detail. Tuhan katakan ada seorang bernama Kores yang aku pilih, dan Tuhan katakan itu aku yang melakukan. Tidak ada yang lain bisa melakukannya. Dan Tuhan yang tahu karena Dia yang memegang kendali sejarah. Sebelum Kores lahir Tuhan sudah mengenal nama Kores, dan Tuhan katakan aku sudah menentukan dia yang aku pakai. Padahal nama Kores sendiri waktu itu belum ada. Itu kita bisa melihat begitu luar biasanya Tuhan nyatakan. Itu satu contoh yang Tuhan katakan ini sebagai satu contoh. Supaya orang mengakui akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu, seberapa kita boleh percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali sejarah manusia. Bangsa-bangsa, sejarah semua terjadi ada dalam kendali Tuhan. Nah kalau kita percaya Tuhan seperti itu, kita nggak perlu khawatir dengan masa depan kita. Hari ini kita mengalami pandemi COVID di seluruh dunia. Secara manusia kita mungkin merasa tidak ada harapan, kita bisa putus asa. Tapi kalau kita percaya dalam kuasa Tuhan, di sini Alkitab katakan Tuhan pegang kendali. Semua ada dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan bisa dengan caranya sendiri untuk intervensi, dan memakai seperti di bagian ini, Dia bisa pakai Kores. Tuhan bisa pakai seseorang, Tuhan bisa pakai sesuatu untuk menghalangi rencana jahat atau sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang kelewatan, Tuhan bisa akan jaga sedemikian rupa sehingga tidak terjadi. Tuhan tetap pegang kendali sejarah manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu seperti ini, kita bisa lebih tenang. Sejarah manusia hari ini bukan di tangan manusia, tapi tetap ada dalam kendali Tuhan. Sehebat manusia, bahkan segala kuasa dunia, apapun, sehebat seperti apapun, kalau kita baca dalam Alkitab, waktu itu
Asyur adalah bangsa yang paling besar saat itu. Babel pernah jadi bangsa yang paling besar saat itu. Kemudian juga Kores jadi raja Persia waktu itu yang besar juga. Tapi kemudian semua berlalu. Dunia hari ini sama. Tapi tetap dunia berjalan karena ada dalam kendali Tuhan. Hidup kita juga demikian Bapak Ibu sekalian. Biar kita belajar yang pertama, kita boleh makin mengenal siapa Tuhan kita. Mari kita bukan hanya tahu dalam pikiran kita, tapi sungguh-sungguh menyadarinya bahwa Tuhan sungguh pegang kendali. Bahkan Tuhan pegang kendali bukan hanya sesuatu yang begitu jauh, tapi sampai dalam sejarah manusia yang nyata kita hadapi. Bahwa sejarah bangsa-bangsa, termasuk juga bangsa kita, bangsa Indonesia. Tuhan pegang kendali. Nah, yang kedua, yang terakhir buat kita sekalian adalah buat kita secara pribadi juga. Saya bacakan ayat yang ke-19, itu bagian yang sangat indah juga. Ayat 19 dikatakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Dikatakan, Tuhan di sini katakan, aku tidak pernah menyuruh keturunan Yakub atau umatnya, kemudian termasuk kita hari ini, untuk mencari aku dengan sia-sia. Terjemahan yang mengatakan, Tuhan tidak pernah dikatakan kita melakukan sesuatu, mencari Tuhan, kita mengejar sesuatu yang Tuhan tidak pernah rencanakan buat kita. Jadi kalau Tuhan ingin berikan pada kita, dia pasti berikan, kira-kira seperti itu. Tuhan tidak pernah bermain-main. Apa yang dia rencanakan, dia akan lakukan. Apa dia janjikan, dia akan tepati. Dan Tuhan katakan, aku tidak pernah membiarkan orang untuk mencari aku dengan sia-sia. Itu Tuhan dikatakan, aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Yang benar, yang lurus, yang dalam keadilan, dalam kebenaran. Itu yang Tuhan nyatakan. Tuhan selalu berkata dengan tepat apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya seperti ini, kita boleh belajar hari ini juga kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Begitu banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan yang kita boleh baca, itu adalah firman Tuhan. Seberapa kita percaya. Dan Tuhan katakan, apa yang aku katakan itu benar adanya dan aku akan tepati. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah lalai atas janjinya. Dia selalu menepati. Tinggal bagian kita, apa kita mempercayai janji itu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita hari ini mungkin ada banyak hal yang kita hadapi, tapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita menemukan pertolongannya, menemukan kekuatan di dalam Dia, menemukan jalan keluar, bahkan penuh sukacita, penuh harapan menyambut masa depan kita. Kita hari ini masuk ke tahun yang baru, Natal baru berlalu, kita ingat kembali janji Sang bayi Natal yang sudah lahir itu. Kristus sudah datang ke dalam dunia. Waktu sebelum dia naik ke surga, dia sudah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman dalam keadaan apapun juga. Maka di tahun yang baru, mari kita dengan penuh pengharapan juga menjalani hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan. Ada yang sudah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita boleh percaya di tengah segala pergumulan kita. Janji Tuhan adalah iya. Dia benar adanya. Kita boleh percaya sehingga kita dengan penuh pengharapan. Mari kita menyambut tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Kita boleh percaya Tuhan pegang kendali. Termasuk dalam kehidupan kita secara pribadi. Kehidupan kita pribadi, masa depan kita, keluarga kita, gereja kita, dan juga masa depan bangsa kita, bahkan dunia. Tetap aman dalam kendali Tuhan yang sempurna. Dan yang terlebih lagi adalah Tuhan yang kita kenal. Juga adalah Tuhan mengasihi kita umatnya. Dan dia berjanji selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu hari ini boleh kembali meneguhkan kami di tahun yang baru. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang memegang kendali atas seluruh alam semesta. Kau memegang kendali seluruh alam semesta ini. Kau memegang kendali atas seluruh bumi, atas bangsa-bangsa, atas setiap negara, termasuk bangsa kami, negara kami Indonesia ini. Dan Tuhan memegang kendali juga atas setiap kota, setiap tempat, setiap keadaan yang ada, bahkan juga dalam gereja-Mu, juga dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, waktu kami melihat sekeliling kami bisa melihat dengan ketakutan. Tapi waktu kami memandang kepada Engkau, Engkau ada Allah yang Maha Kuasa, Engkau juga adalah Allah yang pegang kendali seluruh alam semesta, dan Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau selalu mengasihi umat-Nya, dan Engkau mengasihi kami, dan Engkau punya caranya untuk menjaga kami, untuk menolong kami, Engkau memelihara kehidupan kami, untuk juga berikan pertolongan yang kami perlukan pada waktunya. Maka bawa pada kami Tuhan, mulai tahun yang baru ini, beri pada kami belajar terus mengenal Engkau lebih dalam, mempercayai Tuhan dan sepenuh hati, mengikut Tuhan sepenuh hati, dan mengalami ajaibnya
Janji-Mu yang benar, Janji-Mu yang sungguh-sungguh yang akan selalu ditepati, nyata adanya dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, berikan kami pengalaman-pengalaman yang indah dalam pemeliharaan-Mu. Tahun ini mungkin kami ada menjadi dengan ketakutan, melalui firman-Mu boleh kembali ingatkan kami. Ada Engkau Tuhan yang pegang kendali, ada Engkau yang menyertai kami, ada Engkau yang mengasihi kami. Dan anugerah Tuhan yang bisa menjalani bagaimana hidup kami, hari-hari ke depan kami, dan penuh pengharapan, karena kami aman bersama dengan Engkau. Tuhan, pilih kami masing-masing sudah kebutuhan kami hari ini, kami boleh kembali kehidupan kami hari ini. Tuhan sertai kami, sehingga kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada, yang tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan, juga dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Beri kami hikmat dan bawa diri dengan baik dimanapun kami berada, tengah situasi yang menakutkan, mungkin pandemi COVID ini. Tuhan, beri kami hikmat menjaga diri dengan baik, menjaga kesehatan kami, juga menjaga hati kami, dan biar kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat daripada Tuhan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan penyertaan bersama kami semua, juga keluarga rumah tangga kami, boleh aman dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan dalam kasih sayang Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengasihi kami, dan mendengarkan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami semua. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Mari dengan penuh semangat, penuh harapan, karena kita bersyukur ada Tuhan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita.